Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku, ketika kita berdoa, menengadahkan tangan kita ke atas dan hati kita pun juga menghadap ke atas, memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa manusia difitrahkan untuk mengakui bahwa Allah berada di atas. Pernah suatu ketika Al-Juwaini, Imamul Haramain, di dalam majlisnya menetapkan bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah. Yang jelas beliau menetapkan bahwa Allah tidak boleh ditetapkan di atas. Rupanya ada seorang muridnya yang bernama Hamdani berkata, "Lalu wahai imam, bagaimana kita menolak darurat apa yang ada di hati kita? Saat kita berdoa kepada Allah, selalu hati kita menghadap ke langit." Maka kemudian Imam Al-Haramain Al-Juwaini ini berkata, "Hayyaratni Hamdani." Hamdani membuat saya bingung. Dan kemudian setelah kejadian itu beliau merujuk dan beliau mempunyai keyakinan bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Karena itulah keyakinan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Ulu dan Mukhtasarnya. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasy, bukan berarti Allah butuh kepada arasy. Allah beristiwa di atas arasy tidak sama dengan halnya makhluk. Kalau manusia makhluk, dia beristiwa di atas sesuatu, dia butuh kepada sesuatu itu. Sedangkan Allah tidak demikian. Karena kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak serupa dengan apapun juga. Lalu Allah mengatakan apa? "Wa huwas sami'ul basir." Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Padahal sifat mendengar dan melihat pun merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia. Manusia mendengar, manusia melihat. Namun apakah ketika kita mengatakan Allah mendengar, Allah melihat, konsekuensinya sama mendengarnya dengan manusia? Tentu tidak. Kita katakan mendengarnya Allah tidak sama dengan pendengarnya manusia. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Demikian pula istiwanya Allah di atas arasy tidak sama dengan istiwanya makhluk. Maka ya akhwal Islam, mereka yang berusaha untuk menolak sifat istiwa di atas arasy hanya berdasarkan akal pikiran saja. Katanya kalau Allah beristiwa di atas arasy, Allah berarti butuh tempat. Kenapa mereka mengatakan demikian? Mereka mengatakan demikian sebetulnya, saudaraku seiman, akibat mereka memikirkan dengan akal pikirannya. Mereka memikirkan dengan akal pikirannya, mereka jatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dia mengira kalau Allah beristiwa di atas arasy seperti makhluk beristiwa di atas sesuatu, butuh tempat. Padahal ya akhi, Allah tidak serupa dengan apapun juga. Sebagaimana mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar, demikian pula melihatnya makhluk. Demikian pula istiwanya Allah di atas arasy tidak sama dengan istiwanya makhluk di atas sesuatu. Apa bedanya sifat ini dengan sifat itu? Tidak ada bedanya. Makanya Syekhul Islam memberikan sebuah kaidah, al-kalamu fi ba'dis sifat, pembicaraan pada sebagian sifat, huwa far'un an kalami ba'dis sifat, yaitu sama dengan pembicaraan dengan sifat yang lainnya. Jangan kita beda-bedakan. Anda punya tidak keyakinan Allah Maha Hidup? Oh ya, saya punya keyakinan Allah Maha Hidup. Oke. Manusia hidup tidak? Hidup. Baik.
Apakah hidupnya Allah sama dengan hidupnya manusia? Oh, beda. Oke, kalau begitu, bukankah hidup itu sifat? Sifat, betul. Allah punya sifat iradah, tidak keinginan. Oh, punya. Manusia punya keinginan, tidak? Punya. Baik. Apakah sama keinginan Allah dengan keinginan manusia? Jawab, tentu tidak. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Baik. Kamu punya nggak keyakinan bahwasanya Allah punya sifat ridho? Oh ya, Allah ridho. Manusia pun punya sifat ridho, bukan? Tentu tidak mungkin ridho Allah sama dengan ridho manusia. Demikian pula istiwa Allah pun tidak sama dengan istiwa manusia. Jadi akhwal Islam, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang ditetapkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Lihatlah Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berada di mana-mana seperti keyakinan sebagian orang, buat apa Rasulullah jauh-jauh harus bertemu dengan Allah ke langit yang ketujuh sana? Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Zainab bintu Jahash berkata kepada istri-istri Nabi yang lain, zawwajakunna ahlikun wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari langit yang ketujuh sana. Keyakinan sahabiyat ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas arash. Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arash. Makanya Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas aras beristiwa. Allah juga berfirman, Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di langit? Allah juga berfirman, Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah kalimat-kalimat yang thayyib itu naik. Wal amalus salihu yarfa'u, dan Allah pun mengangkat amalan soleh kepadanya. Lihat, naik kepada Allah amalan saleh dan ucapan yang baik menunjukkan Allah berada di atas. Allah juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan kami menurunkan, berarti Allah berada di atas. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Dahulu ketika Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, Fir'aun menantang. Lalu Fir'aun berkata kepada Haman, Ya Haman, ibni li sorha, la'alli ablughul asbab as-samawati, fa'attali'a ila ilahi Musa, wa inni la'adunnuhu kadhiba. Apa kata Fir'aun? Hai Haman, tolong bangunkan untukku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku bisa naik ke langit, sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa itu. Dan aku yakin yang disampaikan Musa itu dusta. Fir'aun tidak beriman bahwa Allah berada di langit. Bahkan menyuruh Haman untuk membuat bangunan yang sangat tinggi supaya bisa melihat Tuhannya Musa di langit. Itu menunjukkan Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun bahwa Allah berada di langit, berada di atas. Akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ini keyakinan yang telah dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu, ya, bahwa ini sudah menjadi ijma. Dan yang menyatakan ijma lebih daripada 7 ulama, bahkan 10 ulama. Seperti misalnya Al-Imam Ibnu Qutaibah. Demikian pula akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah, ketika beliau menjelaskan tentang keyakinan para ulama Amsar di negeri-negeri, beliau menyebutkan, aku menemukan para ulama di negeri-negeri, semua meyakini diantaranya bahwa Allah beristiwa di atas arash. Demikian pula ulama-ulama lain menyatakan demikian, ya akhwal Islam. Tidak ada yang menolaknya kecuali orang yang mendewakan akal. Semua yang menolak Allah beristiwa di atas arash sebetulnya patokannya akal. Tapi kemudian mereka berusaha mencari-cari dalil, ayat, atau hadis yang seakan-akan mendukung pendapat mereka, yang sebetulnya tidak mendukung kepada pendapat mereka tersebut. Adapun dalil-dalil yang
jelas tegas menunjukkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, mereka takwil, mereka rubah-rubah maknanya sesuai dengan kehendak mereka. Karena mereka punya keyakinan bahwa setiap dalil yang tidak sesuai dengan akal mereka harus ditakwil sesuai dengan keinginan mereka. Ini jelas tata cara yang salah, yang batil di akal Islam. Di dalam memahami nas dan dalil, kewajiban kita seperti yang di para ulama sebutkan, amiruha kama ja'at. Ya, imani saja sesuai dengan teksnya. Imam Malik, ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, disebutkan dalam ayat bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana cara istiwanya? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimana caranya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy itu wajib, kata Imam Malik. Wasu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakannya itu adalah bid'ah. Allah ya akhi, pembicaraan tentang masalah keyakinan ini panjang sebetulnya. Namun yang saya sampaikan semoga sudah mewakili. Yang jelas ini merupakan keyakinan para sahabat seluruhnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mereka senantiasa berpegang kepada manhaj salafus saleh. Dan ini juga yang merupakan keyakinan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana beliau menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Maka kewajiban kita adalah meyakini seperti apa yang mereka yakini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.